A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du ya. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, saya bertemu lagi ya dengan saya Taufik ya di Rehabati, channel Rehabati Probolinggo ya. Oke, di sini hari ini di video ini kita akan bahas terkait syifa ya, dawa ya, dawa dan syifa. Jadi ini hal yang berbeda ya, hal yang berbeda. Jadi dawa itu kemarin di penyakit medis itu kalau Anda sudah melihatnya, jenengan sudah melihat videonya, itu dawa itu adalah obat ya. Jadi dawa itu obat. Ini bisa untuk medis ya. Ini rohani, bukan medis lah, jasad gitu ya. Ya, jasad atau medis boleh lah, rohani atau kolbu. Nah, dawa itu adalah obat teman-teman semua. Syifa itu adalah kesembuhan. Beda di sini ya. Jadi beda. Kalau kita pusing ya, terus kita beli contoh lah, kita beli obat gitu ya, seperti obat apa gitu ya, obat sakit kepala gitu kan. Setelah itu kita minum ya kan, terus kita membaik ya, atau bahkan hilang pusingnya ya kan, maka itu namanya dawa. Ini dawa ini bisa kita cari didapatkan di bumi, di permukaan bumi. Ya, dawa itu bisa kita cari di permukaan bumi. Jadi obatnya itu bisa kita cari di ruang bumi. Nah, syifa nggak bisa di bumi. Ini adalah bahasa apa? Bahasa lain itu adalah obat langit. Jadi kita harus capai ini, harus cari ini di langit. Nggak akan pernah bisa ini. Jadi ini hal yang berbeda ya. Jadi biar teman-teman yang kemarin yang mungkin masih belum paham perbedaan antara dengan dawa dan syifa. Oke. Jadi kalau dawa ya namanya obat ya, ya kita makan ya kadang sembuh kadang enggak kan gitu kan. Kadang sembuh kadang tidak. Tapi kalau syifa udah namanya kesembuhan ya pasti sembuh. Nah, pertanyaannya kita yakin apa enggak? Kan kembali lagi ke kitanya gitu. Kita yakin apa enggak? Ada iman enggak di situ gitu kan. Kalau kita yakin, saya yakin Al-Qur'an menjadi penyembuh buat saya, yang akan memberikan kesembuhan buat saya, ya kan? Yang akan dengan Al-Quran akan ada kesembuhan buat saya. Wow, kalau Anda yakin, nanti Allah akan berikan ini, kesembuhan ini, insya Allah. Dan ini adalah obat langit. Nah, yang perlu diketahui teman-teman semua, syifa itu ya bisa kita gapai dengan 4 hal. Ya, syifa itu bisa kita gapai dengan 4 hal. Nah, mungkin masuk sini ya. Nah. Yang pertama ya, ini kita bisa gapai dengan Al-Quran. Yang kedua, ini bisa kita dapat dengan zikir. Terus yang ketiga, ini kita bisa dapat dengan sholat. Yang keempat, kita bisa dapat syifa ini dengan majelis ilmu. Ya, syifa ini bisa kita dapat dengan 4 hal ini. Jadi kalau Bapak Ibu mencari kesembuhan, ya kan? Mencari kesembuhan, nih lakukan 4 hal ini.
Ya, lakukan empat hal ini. Insya Allah akan turun syifa. Turun syifa itu insya Allah bi'idznillah ta'ala. Ya kan? Jadi mulailah baca Al-Quran. Di sini Al-Quran itu adalah zikrul akbar, jadi zikir yang the best ya kan, zikir yang terbaik gitu kan, zikir yang luar biasa kan. Jadi membacalah baca Al-Quran. Nah ini zikir mengingat Allah di situ ya kan. Terus terkait dengan ini ya, kita anjurkan sekali namanya zikir pagi petang. Wah ini kita anjurkan sekali di situ. Anda bisa banyak kan baca buku kecilnya itu kan, terus atau mungkin ada di aplikasi HP bisa download dan sebagainya. Udah banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Jadi udah mulailah zikir pagi petang. Ini jangan tinggal ya. Bismillah ya. Usahakan jangan tinggal. Kalau kita baca selesai paling 10 menit 15 menit selesai itu. Nah, zikir pagi ya setelah habis subuh, zikir petang ya berarti setelah biasa gitu kan. Seperti itu. Nah, Al-Quran. Nah, Al-Quran ini jangan lupa mulai baca ya. Nah, di sini terkait dengan kita beri ya pada Al-Quran ini kita ada namanya terapi Al-Baqarah. Itu ada nanti ya, terapi Al-Baqarah. Jadi semua yang datang kepada Rehabati pasti akan mendapatkan bimbingan dengan terapi Al-Quran. Nah, Al-Quran yang baca sendiri itu namanya tilawah gitu kan ya. Nah, Al-Quran yang dibacakan ya maka namanya ruqyah. Nah, oke, terus Al-Quran sudah, zikir pagi petang ya, apa ya bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu akan membentengi kita dari setan ya. Baca berapa? 100 kali ya, pagi dan petang juga. Nah itu ada dikit-dikit pagi petang. Terus selanjutnya ya sholat. Bapak ibu semua mau sembuh ya, mau kesembuhan datang ya sholat lah gitu ya. Ini perintah wajib yang tidak ada uzur ya, wajib yang tidak ada uzur, sholat ya. Jadi yang pertama ini adalah wajib. Nah mulai sekarang berarti yuk, yang belum sholat wajib, mulailah sholat wajib. Ya, nah sholat wajib di sini adalah sholat wajib yang nilainya terbaik. Apa itu? Ya, ada di situ harus on time. Nah, ini waktunya harus on time, jangan molor-molor. Ya, dan yang selanjutnya adalah untuk laki-laki itu berjamaah. Ya, untuk laki-laki berjamaah. Mulai sekarang harus dihidupkan ini. Bapak-bapak semuanya, ayo mulai on time berjamaah di situ. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai prestasi sholat yang the best, terbaik di situ. Maka siapa? Kemuliaan sholat berjamaah di masjid, maka itu akan dihitung 27 derajat. Ya, sederhananya begini ya. Kalau sholat di rumah dapat 1 juta, kalau sholat di masjid 27 juta. Gitu aja ya, kan gampang tuh hitungannya kalau duit ya. Nah, Bapak Ibu pilih mana? Nah, pilihlah yang 27 juta. Itu bagi orang yang punya akal sehat ya. Pasti milih 27 juta. Nah, sekarang mulai hidupkan sholatnya. Ya, sholat wajibnya dihidupkan dan mulai on time dan mulailah berjamaah. Datangi masjid-masjid terdekat. Dan yang selanjutnya adalah majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu. Bagaimana kalau nggak sholat? Bisa nggak dapat syifa? Nggak mungkin bisa. Teman-teman semua. Nggak bisa, harus sholat gitu loh. Dan sholatnya sholat yang terbaik agar syifa ini mudah turun. Jadi syifa ini, kesembuhan ini agar mudah untuk turun. Allah turunkan kepada hambanya. Harus sholat. Yang nggak sholat harus sholat. Yang sholatnya molor-molor, lalai-lalai, ya mulai sekarang on time. Yang sholatnya sendirian selama ini, mulailah berjamaah. Nih pasti, insya Allah ada garansi dari Allah ya, insya Allah ya. Pokok intinya kalau kita tuh banyak takwa, udahlah pasti nggak ada sakit yang berat-berat datang pasti tuh. Ya. Kita itu hidup kita dalam ketakwaan, hidup kita dalam ketaatan, ya kan? Insya Allah nggak ada penyakit berat itu. Yang selanjutnya, ya. Majelis ilmu ya datangi majelis ilmu. Ada kajian-kajian gitu kan, ada ceramah-ceramah. Ya. Oh, ada kajian kalau di sini yang di Probolinggo ini bisa cari di masjid-masjid ya, terus setiap ba'da subuh, terus
Ba'da maghrib sampai isya, terus hari ahad itu, coba silakan datangi di majelis ilmu, tambah ilmunya, ya kan? Atau nanti bisa datang ya di Rehab Hati. Ya, kalau di kami itu ada pelatihan ya, kajian rukyah itu setiap 2 pekan, Pak. Setiap 2 pekan sekali. Yang satu ini besok kita akan di masjid, yang satu nanti bisa di kantor kami di sini. Nah, itu bagian dari majelis ilmu. Datengin gitu. Ya. Kalau emang nggak bisa, susah banget ya, minimal dari HP lah, ya kan? Minimal dari HP gitu kan, nonton HP itu, cari ceramah ustadz yang recommended di situ. Jangan cari ustadz yang abal-abal di situ ya, jangan cari ustadz yang ngawur ya penyampaiannya. Ya, majelis ilmu. Nah, ini mulailah dihidupkan. Al-Quran, zikir, sholat, majelis ilmu. Insya Allah nanti syifa akan turun, kesembuhan itu akan datang kepada Bapak. Dan ini obat langit. Jadi bukan jadi apa ya? Ya, udahlah. Hubungannya nanti dengan Allah di situ. Ya. Jadi kalau saya bahasakan itu ini gini ya. Anggaplah kita punya HP gitu kan. Nah, ini kita punya HP gitu kan ya. Terus kita mau download gitu, mau download di internet gitu kan, otomatis ya kan, yang sinyal bagus apa yang sinyal jelek yang cepat downloadnya? Oh, pasti sinyal bagus. Sama seperti ini. Jadi kita, bahasa saya mungkin download ya. Jadi syifa ini agar turun kepada kita ya kan. Jadi yang di download itu turun ya kan. Nah, maka ya perkuat sinyal kita gitu kan, perkuat sinyalnya. Jaringannya harus kuat. Contoh sekarang 4G kan, sekarang ada juga 5G kan. Nah, kita paling enggak minimal jaringan kita 4G agar downloadnya cepat. Kalau sinyal kita itu JPRS ya atau Edge ya gimana bisa cepat gitu kan. Nah, seperti itu. Maka untuk memperkuat ini ya sinyal tadi ya, frekuensi ini dengan Allah itu, maka harus diperkuat lagi dengan apa? Melakukan ini. Nah, sudah ya, dengan melakukan 4 hal ini, insya Allah dengan melakukan 4 hal ini, maka syifa itu akan turun kepada Anda, insya Allah biidnillahi ta'ala. Oke, inilah syifa. Jadi semua akan selesai dengan ini. Untuk penyakit medis, non medis, gangguan jin, sihir, seluruh apa keluhan jenengan, susah ya kan, kesusahan, sulit rezeki, nggak dapat jodoh, nanti semua Allah akan turunkan. Syifa ini kesembuhan. Jadi bukan cuman sakit aja yang nggak dapat jodoh nanti bisa dapat jodoh. Insya Allah kita akan jelaskan di video berikutnya. Oke, itu kurang lebihnya yang kita bahas, perbedaan antara dawa dengan syifa. Begitu ya. Ya. Dan dawa ini murah gitu. Murah. Kenapa murah? Ya kita bisa beli gitu kan. Pusing beli obat berapa harganya? Oh, 10.000, 20.000, bisa murah. Syifa ini mahal. Ini mahal nih, Pak. Ya, harus dengan ini. Nggak bisa pakai duit nih. Selama kita bisa bayar pakai duit itu murah. Berapapun itu. Oh, ada berapa? 100.000, 1.000.000, kita bisa bayar. Murah itu. Yang susah adalah obat syifa nggak bisa dibayar nih, nggak bisa dibayar nih, mahal nih. Ya, oke, semoga ada kesembuhan buat saudaraku semua yang masih sakit di situ, insya Allah ya. Baik, kita akan bertemu di video selanjutnya, insya Allah ya. Tetap bersama saya Taufik di Rehab Hati Probolinggo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.